Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, Hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.
Hari ini saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Minggus sebagai rektor Abdiel. Saya minta untuk berdiri. Saya aplaus saudara-saudara. Ya, terima kasih. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat menjelang siang Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari menaikkan pujian sama-sama. Betapa kita beruntung karena kita punya Tuhan yang bisa menolong kita di tengah-tengah ketakutan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan yang kita butuhkan hari-hari ini. Amin. Amin. Mengucap syukur karena kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percaya ada bagiku. Mari katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah. Boleh angkat tangan sama-sama. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku kami sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan.
Apa yang sudah Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, mari Tuhan lakukan itu lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar dunia tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini sementara kami memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau, sementara kami mendengar firman-Mu, iman kami bertumbuh Tuhan. Kekhawatiran kami digantikan Tuhan dengan sukacita, dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah pagi siang hari ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Mari serukan nama Tuhan. Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala Ya Raja segala raja. nyatakan kemuliaan, nyatakan kebenaran, Dia hidup dan Mari sama-sama katakan serukan. serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Mari angkat suara Bapak Ibu. Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Serukan nama Tuhan. Kuasa tunduk dalam Engkau luar biasa. Nama di atas segala. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk. Engkau luar biasa Tuhan. Mari yang di atas. Nama di atas segala nama. Serukan. Kuasa tunduk dalam Dia luar biasa. Yesus nama. Yesus nama di atas. One more time sekali lagi Yesus. Yesus nama di atas. Nama Tuhan yang segalanya. Haleluya. Amin. Mari terbang bersama Tuhan lebih tinggi. Amin. Haleluya.
mempersiapkan hati untuk terima firman Tuhan. Yang siap boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, 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 amin. Percayalah walaupun kita belum melihat, karena Tuhan yang akan menguatkan setiap iman kita. Amin. Mustahil bagimu kekuatan di hidupku. Kami dapat dari Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati. Mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, amin. namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya ajak sekali lagi Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mempersiapkan hati ini. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati. Sebab kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, sebab aku percaya. Terima kasih Tuhan, Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan sekali lagi, kami percaya Tuhan. Bapak percaya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya. namun karena firman-Mu Dia selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar bumi dan langit boleh berlalu, tetapi Alkitab berkata bahwa firman Tuhan tidak berubah. Firman-Mu tidak diguncangkan oleh segala situasi dan rupa kehidupan di dunia ini. Kalau Engkau berjanji,
Janji-Mu adalah ya dan amin. Dan oleh karena itu kami sebagai murid-murid Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau berserahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pimpin, tuntun, bawa kami lebih mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, mengenal Engkau menjadi murid-murid yang sejati, yang mau memikul salib, yang mau menyangkal diri, yang mau mengikut Tuhan dan berkata tidak kepada dunia ini. Kami mau membawa hidup kami kepada Tuhan. Siang hari ini buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Buatlah revival, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Singkapkanlah kebenaran-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terbuka pikiran kami, hati kami, dan kami semakin berkobar-kobar hati kami untuk mengiring Tuhan selalu menjadi murid-murid Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran salah satu dari kitab Torah, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentatuk. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Tema pada khotbah siang hari ini sama seperti pagi, yaitu Tuhan yang berperang bagi kita. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia akan mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah
ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perikop pasal 14 ini menggambarkan situasi yang sangat genting. Situasi yang sangat sukar sekali. Situasi yang sangat mengancam antara hidup atau mati. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu jumlahnya laki-lakinya saja 500.000. Anak-anak, perempuan dan lansia sekitar 1,5 juta. Totalnya 2 juta. Kalau 2 juta buat barisan 10 saf panjangnya berapa? Panjang sekali. Ini bangsa budak. Mereka baru saja keluar dari perbudakan. Dijajah kurang lebih 420 tahun lamanya. Mentalitasnya budak. Tidak pernah berlatih bela diri, tidak pernah berlatih perang. Bawa senjata paling cangkul atau sabit untuk mengambil jerami atau membentuk tanah liat. Mereka keluar dari Mesir dan Fir'aun sama perwira-perwiranya mengejar mereka. Mau dikejar apa? Supaya diambil lagi, taruh di Mesir, suruh jadi budak lagi. Suruh rodi lagi, kerja paksa lagi. Dan ini orang Israel sudah keluar. 500.000 laki-laki membawa anak-anak, membawa perempuan istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuan ibunya, bapaknya. Tuhan berkata, waktu mereka mau pergi menyusuri padang gurun, Tuhan berkata, belok sekarang, belok. Antara Migdol sama tepi laut, kamu berkemah di sana. Di depan ada bukit Baal, Sifarot itu. Dan Mesir, Fir'aun dan prajurit-prajuritnya mengejar. Ini bangsa yang hebat. Ini bangsa di dalam sejarah Mesopotamia, bangsa yang besar. Bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu di bawah bangsa ini. Jadi ini mau diambil lagi, dipaksa, digiring lagi seperti binatang untuk dikembalikan kepada Mesir. Laki-laki 500.000 orang ini kebanyakan mereka menggerutu. Kecewa, ini bagaimana ini? Katanya suruh keluar daripada Mesir. Ini bagaimana ini anak-anak apa? Nanti mati semua di padang gurun ini. Nanti istri, ayah, ibu mati semua bagaimana? Ini orang-orang Israel menggerutu, protes. Dia meratap tapi menyalahkan Musa. Dalam kondisi yang seperti ini, Musa mengajar. Jangan takut. Milikilah iman. Have faith. Miliki iman. Dalam segala perkara kehidupan orang percaya. Dalam segala masalah yang dialami oleh orang percaya, kalau tidak punya iman, kau pasti tertateh-tateh jalannya, tersandung-sandung. Siapa yang tidak tersandung-sandung, tidak tertateh-tateh?
baik yang muda yang punya kekuatan, baik yang sudah punya kemampuan-kemampuan tertentu, manusia mempunyai batas-batasnya. Kita bisa jatuh, kita bisa tersandung, kita bisa tidak tahu mengenai masa depan, apa yang akan terjadi nanti. Tapi Musa berkata, have faith, jangan takut, milikilah iman, milikilah iman. Persoalan hidup itu bisa datang dari berbagai macam. Ya. Stres itu bisa muncul dari masalah diri sendiri. Orang stres karena masalah diri sendiri. Masalah di keluarga, memanage hubungan antara ayah dengan anak, orang pasangan dia mengalami stres. Ada orang stres karena pekerjaan di kantor. Bos menuntut pokoknya bulan ini target harus dipenuhi. Enggak ngomong lagi, enggak usah ngomong. Pokoknya targetnya harus mencapai penjualan seperti ini. Belum lagi teman-teman kantor, kompetitor yang ada. Orang menjadi stres, takut, bimbang, kuat. Kalau enggak sampai goal bulan ini, bisa enggak ya membawa anak-anak jalan di akhir tahun? Bisa enggak ya? Tapi kalau tidak bisa, bagaimana mengatasinya? Itu stres yang kedua. Stres yang ketiga orang bisa karena masyarakat, karena situasi sosial politik. Politiknya panas ini, karena mau pemilihan presiden. Karena ada politik identitas di mana-mana, orang diadu domba satu sama lain. Waduh, kok menakutkan sekali ini ya. Aman enggak ya tinggal di kota ini? Sudah merantau jauh-jauh di kota ini. Safe enggak ya? Jangan-jangan bahaya kota ini. Saya pernah dalam perjalanan pelayanan ke Bali, makan di suatu restoran. Mejanya besar. Ada seorang ibu bersama dengan keluarganya. Saya tanya, "Tante, mau kemana tante?" Dia bilang begini, "Pak, saya mau ke Bali." "Kenapa tante?" "Bapak tahu saya punya restoran di Solo. Waktu Mei 1998. Semua barang di restoran saya itu sampai garpu, sampai sendoknya diambil semuanya. Piring, mangkok, semuanya diambil. Siapa yang tidak trauma, Pak?" Kami pindah ke Bali untuk meninggalkan trauma yang disebabkan masyarakat ini. Bisa dari keluarga, bisa dari pekerjaan, teman yang baik tiba-tiba nelikung. Rekan bisnis yang sama-sama dipercaya tiba-tiba, waduh, kok seperti ini ya? Pandemi yang menurut rumornya karena laboratorium bocor, karena rekayasa senjata-senjata biokimia itu. Dan kita tidak tahu itu. Dan itu menimbulkan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Sumbernya dari tiga ini, dari mana yang paling kuat, yang mengganggu. Tapi di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun juga, karena memang bumi ini digoncangkan begitu rupa dengan segala macam rupa-rupa kehidupan. Dalam situasi yang berat itu, yang dibutuhkan adalah have faith. Milikilah iman. Jangan menggerutu. Jangan tegar tengkuk. Jangan berkata, "Sudahlah, kalau mau habis ya habis hidup saya. Mau hancur ya hancur lah. Mau seperti ini ya biarlah, sudah, tidak apa-apa." Enggak. Anak-anak Tuhan harus
punya iman. Jangan seperti umat Israel. Kamu bawa aku keluar dari padang gurun, Musa. Kamu mau supaya aku dikubur di sini dengan anak-anakku, dengan istriku, dengan orang tuaku mau dikubur di sini. Musa berkata, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Jadi Tuhan sengaja memutarbalikkan. Dalam sebuah tafsiran dikatakan mereka sebenarnya mau mengitari Laut Tebrau ini. Karena kalau nyebrang di Laut Tebrau mereka tidak siap kapal. Ya mau putar itu sampai kemudian ke tanah Kanaan. Tapi Mesir Firaun sudah menyerang begitu rupa. Tuhan berkata putar sekarang, putar, berkemah di tepi pantai. Kemah saja. Dalam situasi yang seperti itu ya, dalam situasi yang genting, sesuatu yang antara hidup dan mati, Tuhan mengajak bercanda ini. Tuhan mengajak guyonan kah ini, berkemah saja di tepi laut. Orang berkemah itu apa? Orang berkemah itu kan santai. Tiang awan dan tiang api yang sudah menyertainya berhenti. Ayo buat kemah. Keluarkan barang-barang, siapkan makanan, istirahat. Kaki yang sudah capek, yang sudah letih, ayo istirahat. Kamu kemah di tepi pantai, lihat laut. Laut yang tenang, yang tidak bergelombang yang besar pada waktu itu. Lihatlah laut. Itu gambaran apa? Tuhan mau memberikan kepada Israel gambaran tentang, seringkali Tuhan itu memberi simbol-simbol di alam supaya menguatkan anak-anaknya. Ketika murid-murid menjadi khawatir, Tuhan berkata, kamu lihat tuh burung di udara. Apakah burung-burung itu pernah menabur, menanam? Tidak. Tapi Tuhan mencukupinya dalam kebutuhan mereka. Asal mereka mau bekerja, mau mencari. Kamu lihat itu bunga di bakung. Salomo dengan segala keindahannya masih kalah dengan bunga yang di bakung itu. Kamu lihat itu burung pipit, tidak ada satu ekor pun jatuh kalau tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan sehelai rambutmu saja diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengajar kita melalui alam. Kamu lihat Dia yang menciptakan segala sesuatu ini. Dia yang sudah merawat segala sesuatu ini. Dia yang menjaga sesuatu ini. Jangan khawatir sama Firaun, sama prajurit-prajuritnya. Biarpun mereka jago berperang. Punya strategi yang luar biasa. Lihai di dalam medan pertempuran. Your God is the master of the strategy. Allahmu itu master, ahli di dalam strategi. Memang sengaja aku menaruh engkau di tepi pantai untuk melihat laut. Supaya engkau menjadi tenang. Jangan kemerungsung hatimu. Jangan gundah gulana. Apakah kalau kita khawatir kita bisa menyembuhkan hidup kita? Atau kalau kita cemas apakah hidup kita akan semakin akan selamat? Tidak. Kalau kita dibiarkan hidup dalam ketakutan, lalu ketakutan mengejar kita, lalu kita akan menjadi lebih baik. Tidak. Tuhan mengajar, lihatlah pantai, lihatlah laut itu dengan ketenangan yang ada. Supaya hatimu plong, Tuhan Allahmu itu lebih besar daripada yang semua yang diciptakannya. Apalagi ini cuma Firaun.
sama prajurit-prajuritnya. Biarpun punya kereta-kereta perang yang hebat, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Fir'aun sudah berkata, "Wo, ini Israel ini tersesat ini ya. Salah langkah ini. Dia sudah mati langkahnya ini. Mau kemana lagi?" Orang boleh bilang kepada kita seperti itu ya. Kita ini sudah salah langkah ini. Sudah dagang wah keliru. Orang-orang menertawakan kita ya. Wah, kamu sudah tidak ada harapan lagi. Siapa bilang kamu mengatakan saya tidak ada harapan lagi? Saya mempunyai iman yang besar. Milikilah iman. Biarpun kecil, milikilah iman. Tidak peduli imanmu besar atau kecil. Sama seperti perempuan yang sakit pendaharan 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya dia habiskan uangnya untuk pergi ke tabib. Semuanya dijual dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan semakin parah. Lalu di sisa-sisa tenaganya yang ada, dia masih punya iman kecil. Kota di mana dia tinggal dilalui oleh Yesus. Lalu dia masuk ke kerumunan orang-orang yang mengerumuni Yesus. Lalu dengan imannya yang tersisa, yang kecil itu dia berpikir asalku jamah saja, asalku jamah saja, asalku jamah saja, aku sembuh. Dan betul di jamah itu, dan itu miracle happen, terjadi di dalam hidupnya. Dia pendarahan itu menjadi stop, semua organnya menjadi sembuh. Dan dia merasakan ada kuasa yang lebih luar biasa muncul di dalam dirinya. Biarpun imannya kecil tapi sisa kekuatannya, sisa imannya. Tuhan, aku mau jamah Engkau, aku mau datang kepadamu, aku mau bertemu Engkau, aku mau berseru kepadamu. Dan terjadilah. Imannya yang kecil itu menyelamatkan dia. Sama seperti Yabes di perjanjian lama, sakit-sakitan waktu kecil, waktu mudanya. Bagaimana ini saudara-saudaraku akan menguasai wilayah-wilayah ini. Dia cuma berkata, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau memberi wilayah-wilayah yang baru padaku. Aku mau supaya aku terus maju. Aku mau berusaha, aku mau berkembang. Aku tidak mau patah. Biarpun orang bilang sudah celaka jalannya, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi aku punya iman. Aku punya iman. Dan umat Israel diajar seperti ini oleh Musa. Umat Israel diajar supaya percaya, milikilah iman. Hai Israel, milikilah iman. Jangan kamu mengandalkan apa yang kamu lihat. Yang kamu lihat menakutkan memang. Tapi lihatlah apa yang tidak terlihat itu. Tangan Tuhan yang begitu kuasa. Strategi Tuhan yang begitu luar biasa. Biarpun Fir'aun datang dengan mungkin amarah yang berapi-api. Mengerahkan segala macam yang dimilikinya. Biarpun Israel sudah terjepit di tepi pantai. Di sini sudah Mikdot. Fir'aun datang di sini. Sudah tidak ada jalan keluar. Apalagi ini ada bukit namanya Baal Zephon. Baal Zephon ini tempat penyembahan berhala. Orang-orang Mesir bilang, wah ini apalagi di depan Baal Zephon ini. Ini dewa-dewa ini berpihak kepada kita. Pasti jangan khawatir. Prajurit-prajurit Fir'aun berkata, jangan khawatir, ini di depan Baal Zephon ini. Siapa yang mau mengalahkan kita? Saya sendiri dari titisan dari dewa matahari. Dan prajuritnya adalah orang-orang yang gagah berani, yang luar biasa sekali. Kadangkala kita melihat ya persoalan
begitu besar, tapi kita melupakan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita buat kalkulasi sendiri, kita bingung sendiri, kita buat hitung-hitungan sendiri. Kita buat rekayasa ini, rekayasa itu. Ya, kita mengandalkan diri sendiri. Dan firman Tuhan berkata, cilakalah kamu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia tidak akan dipermalukan. Pernahkah kita mengalami situasi ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Lalu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan sungut-sungut itu tidak menolong. Menggerutu itu tidak menolong. Pemazmur itu kalau meratap, Tuhan tolonglah aku. Banjir-banjir jahanam sudah menyerang aku. Musuh-musuhku sudah melilit tali, membawa aku ke dalam kematian. Tetapi aku percaya kepadamu Tuhan. Aku berserah kepadamu. Engkau gunung batuku. Engkau batu penjuruku. Engkau perlindunganku. Engkau tamengku. Engkau gembalaku yang hidup. Dalam situasi apapun, Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki iman. Memiliki iman. Iman bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Iman itu mengiyakan Tuhan berfirman. Melalui kitab suci kita mengiyakan firman Tuhan itu. Dan aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bukan saja percaya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya I trust in you. Saya tidak hanya I believe in you, tapi I trust in you. Saya berserah kepadamu. Saya menyerahkan hidup saya Tuhan kepadamu. Engkau yang tahu hidupku. Engkau yang tahu perjalanan hidupku. Anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang engkau sedang merantau di kota ini, atau engkau sedang mencari masa depan yang baru. Milikilah iman. Milikilah iman. Ya. Engkau mungkin ada di kota kudus sendiri, jauh dari keluarga. Tadi saya waktu belum berdoa bersama, saya tanya para singer, dari mana asalmu? Dari Bandung, dari Medan, dari Semarang, dari Tegal. Wah, kalian datang di kota ini ya, sendirian. Ya. Anak-anak muda harus belajar mempunyai iman untuk melangkah maju. Kalau tidak punya iman, kau akan digoyangkan, kau akan diguncangkan begitu rupa. Keluarga-keluarga sekarang ini kita tidak tahu, tahun depan orang bilang resesi global mungkin akan mulai pelan-pelan menyapu dunia, menyapu bangsa-bangsa. Dan sekarang ini negara-negara di Asia sedang kolab satu persatu, ya, sedang kolab satu persatu. Kemarin saya di Thailand 1 minggu lamanya, bertemu dengan pimpinan gereja, pimpinan NGO, pimpinan sekolah teologi. Saya tanya negara Myanmar, saya bilang bagaimana keadaan? Waduh Pak, tolong doakan saya di Myanmar, tolong doakan kami Myanmar. Desingan peluru itu sering terdengar. Ada sebuah kota namanya kota Michina, lagi ibadah dikirim satu rudal di sana, 100 orang meninggal. Dan di sana orang tidak peduli, kamu melaporkan kejahatan, polisi tidak mau peduli. Dan di negara-negara Asia lain sudah mulai kisruh, begitu banyak sekali. Tapi teman-teman saya yang di Myanmar itu bilang, kami terus beriman kepada Tuhan. Situasi boleh menjadi kacau balau,
situasi bisa menjadi payah sekali. Tetapi have faith, milikilah iman. Miliklah iman, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Supaya kita semakin kuat di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Karena Tuhan akan bertanya, kalau aku datang yang kedua kali nanti, adakah iman di hatimu? Ya. Banyak orang mulai imannya mulai redup, mulai berguguran, mulai dikalahkan dengan kecemasan yang ada, ketakutan yang ada, kebimbangan yang ada, dan imannya itu tidak bercahaya lagi, tidak bersinar lagi, sama seperti 5 gadis bodoh yang menanti mempelai laki-laki, ditunggu lama tidak datang, mereka tidak mempersiapkan minyaknya sehingga pelitanya menjadi redup dan mati. Dan kita harus terus menumbuhkan iman kita di dalam hidup ini. Terus menumbuhkan iman kita, mendengarkan firman-Nya, mengimani firman-Nya, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya, Roh Kudus, sabda Yesus Kristus dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa memberi kita kekuatan yang baru. Bukan saja orang-orang tua yang butuh firman, butuh kekuatan. Banyak anak-anak muda yang sudah tersandung sekarang. Yang sudah jauh dari Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang tua, keluarga-keluarga butuh iman. Sekecil apapun imanmu. Tapi teruslah tumbuhkan itu. Seperti biji yang ditanam itu. Disirami, kemudian tumbuh menjadi pohon yang kuat. Kemudian menghasilkan daun-daun yang hijau, menghasilkan bunga-bunga, menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati. Dan itulah kehidupan iman. Jangan menjadi gampang putus asa, gampang menyerah, gampang menjadi keras hati, bersungut-sungut, grundel, dan berkata, sudahlah aku tidak mau lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Aku mau jalani hidup ini apa adanya. Saya mau lalu hidup ini, terserah hidup saya seperti itu. Tetapi semakin kita melakukan hal seperti itu, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Israel, kamu kemah di tepi pantai. Kamu lihat laut saja. Ini urusanku soal Fir'aun sama prajurit-prajuritnya. Aku yang akan bertempur untukmu dan kamu diam saja. Pemazmur bilang begini, Tuhan Allah itu tidak pernah tertidur. Dia itu tidak pernah terlelap. Umat Israel pikir ini Tuhan tertidur ya. Tuhan terlelap ya. Musuh begitu datang mau menyerbu mereka. Tapi Tuhan berkata, kamu kemah saja, lihat pantai, lihat laut. Urusanku ini. Nanti aku yang akan mengurai sendiri. Karena menyeberangi laut tidak ada kapal. Itu urusanku. 2 juta loh. Menyediakan kapal dalam waktu singkat, tidak mungkin. Mereka sudah di tepi pantai. Sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk melarikan diri. Tapi Tuhan berkata, kamu diam, lihat pantai, lihat laut saja. Supaya kamu tahu keselamatan itu datang dariku. Dan kamu tidak perlu campur tangan soal ini. Aku ahli strategi, maha kuasa, punya kekuatan yang luar biasa. Dan inilah yang harus dipelajari oleh Israel, yang harus dialami oleh Israel. Maka di frase yang ke-8 dikatakan,
orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan itu apa? Tangannya siapa? Ini tangannya Musa ini. Tangannya Musa. Ini sebuah gestur. Gaya berbahasa bentuk tubuh, gestur ya. Kalau orang bicara tangan dinaikkan itu artinya Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya kepada strategimu, caramu. Aku belum menemukan cara, tapi aku percaya kepadamu. Ya, gestur itu penting ketika datang kepada Tuhan. Kalau engkau berkata kepada orang lain dan menyatakan orang lain keliru, kau menunjuk begitu, berarti kau mengatakan dirimu paling benar sendiri. Ini namanya gestur. Ya. Kalau lalu kemudian kita menghadapi masalah, lalu kita sering begini di dalam hidup kita atau ketika kita duduk, itu gestur itu berarti engkau sebenarnya tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Tetapi ketika engkau sedang dalam masalah, engkau dalam doamu sehari-hari kau berkata, engkau mengangkat tanganmu, tangan yang dinaikkan ini, Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, engkau yang tahu bagaimana caranya, aku cuma pasrah kepadamu. Ini tangan yang dinaikkan itu suatu bentuk body language, bahasa tubuh yang berkata, Tuhan, aku ini percaya kepadamu. Aku berserah kepadamu, aku memuji engkau, aku meninggikan engkau, aku pasrah hidupku kepadamu. Dan ini yang dilakukan oleh Musa, supaya orang-orang Israel tahu bahwa yang kita butuhkan adalah bahasa tubuh yang berserah pada Tuhan. Kadangkala tidak bisa bicara karena berat beban hidup kita. Ya, sama seperti Hana yang waktu di rumah doa, lalu Nabi Samuel lihat hamba cuma dermimil saja mulutnya, tidak bisa ngomong, tapi dia sikapnya berdoa dengan baik. Tuhan membaca bahasa tubuh, Tuhan tahu bahasa tubuh kita. Tapi bahasa tubuh kita harus mesti munculkan sebagai orang-orang yang percaya. Jangan bukan orang-orang yang tidak percaya dan kurang iman. Bahasa tubuh kita harus menunjukkan, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa engkau akan melakukan perkara yang besar untuk hidupku, untuk masa mudaku, untuk masa depanku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk apa yang sedang kualami. Aku percaya bahasa tubuhku ini, aku mengatakan seperti ini. Walaupun tidak mungkin berkata-kata, tapi bahasa seperti ini, bahasa tubuh, tangan yang dinaikkan, menunjukkan penyerahan kepada Tuhan. Berkemalah di tepi pantai, lihatlah laut, supaya hatimu tenang, hatimu plong. Tuhan tidak tidur dan tidak terlelap. Berkemalah, Tuhan yang akan bertempur, berperang untukmu. Dan nikmatilah pembebasan yang dari Tuhan. Tapi punyailah iman, milikilah iman. Karena ketika kita memiliki iman, itu satu langkah kita menang atas pergumulan hidup kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman, kita akan retreat kembali ke belakang. Kita melangkah kembali ke belakang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran itu mengejar kita. Tetapi kalau kita punya iman, sama seperti murid-murid Yesus, belajar untuk percaya kepada Dia dalam kuasa kebangkitannya, maka Tuhan memberikan kekuatan dari hari ke hari. Milikilah iman dan percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa
Dan dia adalah master strategi yang menolong kita, menuntun hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sebelum tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang singer. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Kekuatan di hidupku, Kau tetap di dalamku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupmu, Kau teguh di dalamku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Biar musik saja mengalunkan pujian ini dengan lembut, Mungkin hari-hari ini engkau mengalami pergumulan hidup, dan imanmu lemah karenanya. Engkau bertanya, di mana Tuhan? Di mana firman-Nya yang memberi kekuatan? Sampai kapan ini selesai? Sampai kapan aku luput dari masalah ini? Dan kau bergumul tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Memang dunia ini penuh dengan masalah hidup yang kompleks. Engkau takut tentang masa depan. Engkau takut apa yang akan terjadi di hari esok. Dan kau mulai bertanya-tanya, di mana hidupku? Sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang mau dikuatkan kembali imannya. Yang mau didoakan, tetaplah duduk di tempatmu dan angkat tanganmu saja. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamalah ya Tuhan. Jamalah ya Tuhan. Mereka mungkin punya pergumulan yang begitu berat. Dan hari-hari ini iman mereka goncang. Pelita mulai surut cahayanya. Dan hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Engkau mau mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan berperang untukmu. Tuhan akan memberi engkau kekuatan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Dan engkau diam saja. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap.
Tapi yang penting dari semuanya itu adalah milikilah iman Tuhan. Tumbuhkanlah iman di dalam mereka Tuhan. Tumbuhkanlah iman di dalam mereka Tuhan. Supaya mereka kuat kembali. Milikilah iman. Jamalah ya Roh Kudus. Jamalah ya Roh Kudus. Jamalah ya Roh Kudus, anak-anakmu yang mengangkat tangan, jamalah ya Roh Kudus. Buatlah kembali iman mereka kuat, buatlah iman mereka teguh kembali, supaya mereka menjadi pemenang-penang atas karena kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jamalah, 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 jamalah. Jamalah, jamalah anakmu yang mengangkat tangan. Jamalah ya Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Rapnya saja kita menaikkan pujian ini. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Namun karena firman-Mu berubah. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila hati kami terus berkobar-kobar mencintai Tuhan, bertumbuh iman kami memiliki iman ya Tuhan. Bila kami boleh sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang mengasihi Engkau, yang menjadikan hidup kami hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami berserah penuh kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Minggus buat pelayanannya siang hari ini. Dan setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah siang hari ini di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilakan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau ada, berdiri, minta tolong berdiri ya, di belakang ya. Oke, iya, selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati saudara, puji Tuhan. Baik, hari ini kita juga akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 21 ya sampai dengan tanggal 27 November. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 November. Dipersilakan bisa tanggal 14 ya sampai tanggal 20 ya, hari ini tanggal 20. Oke, sorry. Bisa bangkit berdiri. Ada? Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 siang hari ini. Silakan bangkit berdiri.
Angel, ayo Angel berdiri Angel. Oke, ada yang lain? Oke, kita akan bersama-sama sehati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kesempatan siang hari ini. Kalau firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu senantiasa Engkau genapi dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa untuk saudara kami yang berulang tahun, yang ada di rumah Tuhan ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah hari-hari yang mereka jalani menjadi hari-hari di mana hidup mereka dipenuhi dengan kegenapan firman Tuhan. Tidak ada janji yang tidak tergenapi, tidak ada firman yang tidak tergenapi selama kami percaya akan Engkau. Tuhan memberkati dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam kehidupan studi mereka, masa depan mereka. Tuhan karuniakan kesehatan, karuniakan stamina yang prima. Engkau yang akan menyatakan apa yang menjadi impian di dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan yang akan menyatakan masa depan mereka. Masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan menjadi hilang. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mengaruniakan berkat terbaik di dalam kehidupan saudara kami yang sedang berulang tahun. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui akal senantiasa memelihara di dalam sepanjang kehidupan mereka. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini terus kami berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul buat kehidupan rumah tangga mereka, yang sedang berkonflik dalam kehidupan mereka, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada yang mereka bergumul untuk pekerjaan, untuk perjodohan, untuk apapun yang menjadi pergumulan mereka. Hari ini terus kami berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau di tengah-tengah pergumulan yang ada Tuhan. Kami percaya firman berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berada di persimpangan jalan di dalam kehidupan mereka, mereka menemukan kepastian jalan oleh karena Tuhan yang menunjukkan arah langkah di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kami percaya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Engkau sanggup untuk menyelesaikan. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Engkau sanggup untuk menyatakan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Itulah yang sedang Engkau kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan jemaat-Mu yang sungguh-sungguh berserah dan bersandar di dalam sepanjang kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktu selanjutnya Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam menghadapi situasi yang tidak memungkinkan kami mampu dan bisa bertahan. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi kami, maka kami pun menyerahkan hamba-Mu apabila sebentar akan meninggalkan kami untuk pergi ke Abdiel.
kiranya Tuhan juga akan tolong kepakai dan urapi hamba-Mu agar supaya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga ingat bagaimana kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami sehingga memungkinkan kami hari ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa ini semua semata-mata bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi ini semata-mata oleh karena berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kau akan kuduskan agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama-Mu saja ya Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.